Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap Ibu Bapak dan saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di dalam ayat yang sudah kita baca ini, salah satu doa Paulus untuk jemaat Efesus. Paulus begitu banyak berdoa untuk orang lain, untuk gereja. Tentu dia juga banyak berdoa untuk dirinya, tetapi dia juga berdoa untuk orang lain, untuk gereja, untuk orang-orang yang pernah dia layani. Dan di dalam ayat yang kita baca ini, salah satu doanya adalah agar mereka atau jemaat Efesus bersama-sama dengan segala orang kudus. Dipakai istilah orang kudus, berarti orang percaya itu disebut orang kudus. Kudus di sini berarti dipisahkan khusus untuk Allah. Statusnya di hadapan Allah adalah orang-orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Dan kepada mereka bersama dengan jemaat Efesus didoakan oleh Paulus. Apa isi doanya? Agar orang-orang kudus itu bersama dengan jemaat Efesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di dalam ayat ini Paulus berdoa agar orang-orang percaya bisa memahami, bisa mengenal bagaimana sempurnanya kasih Kristus untuk kita. Kalau kita kurang memahami bagaimana sempurnanya, bagaimana mendalamnya kasih Kristus terhadap kita, maka kita pun tidak mungkin mengasihi Kristus itu secara mendalam juga. Dan kita pun mungkin bukan menjadi orang-orang percaya yang bisa bersyukur, bisa bersukacita, bisa menikmati persekutuan dengan Allah, kalau kita tidak memahami bagaimana kasih Kristus kepada kita. Di dalam ayat ini justru dipakai agar mereka mengenal, memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Berarti kasih Kristus itu begitu sempurna untuk jemaat Efesus dan juga untuk kita hari ini. Apa arti kasih Kristus yang sempurna itu?
Yang pertama, saudara-saudara, latar belakang orang-orang Efesus ini dulunya, sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan, yang menganggap bahwa hasil-hasil pertanian mereka bisa begitu baik, bisa subur, karena Dewi Artemislah memberkatinya. Demikian juga para ibu yang bisa melahirkan anak, karena Dewi Artemislah memberkatinya. Mereka sebagian menyembah kepada berhala, sebagian pernah melakukan sihir. Tetapi orang-orang seperti itu dijangkau oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sekarang dia sudah berbalik menyembah kepada Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Betapa sempurnanya kasih Kristus, sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah Dewi Artemis ini sekarang bisa menjadi pengikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, orang-orang Efesus ini yang dikasihi oleh Kristus, pengharapannya sekarang bukan hanya sebatas dunia ini saja diberkati, sampai ke sorga. Kasih Kristus itu memberkati kita, bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkatnya itu sampai ke sorga, membawa kita seandainya meninggalkan dunia ini, kita dibawanya sampai ke surga. Itulah sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal ke-14, dia berkata, "Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Rumah Bapa itu luas." Dan dia pergi mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Kasih Kristus bukan hanya sebatas membuat kita sehat, memberi makan dan minum, mengizinkan kita berumah tangga, mengizinkan kita punya anak, bisa membesarkan anak, menyekolahkan anak, bahkan sebagian bisa mempunyai cucu. Bukan hanya itu. Itu memang berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu membawa kita sampai ke surga. Kasih Kristus itu membawa kita sampai ke surga. Inilah mengapa kasih Kristus itu begitu sempurnanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat ke-14 dikatakan, pada waktu kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kamu. Jaminan dari Allah untuk orang-orang percaya bahwa kita ini adalah miliknya. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diberikan bagi orang Israel. Itu pun bagi orang-orang tertentu yang biasanya diberikan kepada nabi, kepada imam, dan dalam tugas-tugas tertentu. Tetapi kepada orang Efesus yang latar belakang kafir, begitu dia percaya,
Dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Tanda bahwa mereka menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, dan Roh Kudus itu sebagai jaminannya. Hari ini pun kita mengucap syukur kasih Kristus itu sempurna. Kita menjadi milik Allah, umat tebusannya, dan tandanya diberikanlah Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai jaminan bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan yang keempat, saudara-saudara, mengapa begitu besar, begitu ajaib, begitu sempurna kasih Kristus itu untuk kita orang percaya? Karena bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita juga dipersiapkan satu pelayanan, satu pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Kita waktu percaya, kita tidak langsung diangkat ke surga, tapi kita masih hidup di atas muka bumi. Mungkin sekian tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan mungkin ada yang 60 tahun. Selama itu berarti kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan baik, satu pelayanan untuk Tuhan. Dulunya kita menyembah berhala. Kalau orang Efesus menyembah Dewi Artemis, sebagian mereka dulunya adalah melakukan praktek-praktek sihir penyembahan berhala. Tetapi karena kasih Kristus yang sempurna itu menyelamatkan mereka, menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, dan menyelamatkan kita hari ini, agar kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan itu adalah pekerjaan pelayanan. Pekerjaan itulah pekerjaan pekabaran Injil. Melayani Tuhan di muka bumi. Itu satu anugerah dan karena kasih Kristus. Siapakah kita ini? Orang-orang yang dulunya membelakangi Allah, yang memusuhi Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita menjadi sahabat Allah. Dan bukan hanya sekedar sahabat, tapi dipercayakan satu pelayanan yang begitu indah sebelum kita kembali ke surga. Janji ke surga diberikannya. Dan sebelum ke surga pun dipersiapkannya pelayanan untuk kita, menceritakan tentang surga kepada orang-orang lain. Maukah saudara hari ini terus menikmati kasih Allah yang sempurna itu? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kasih-Mu yang sempurna untuk kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kami satu kesempatan untuk melayani-Mu. Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, kalau saudara ada pergumulan,
dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71727140. Dan kalau Bapak Ibu dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Amin.